Kabarnya bagaimana? Luar biasa. Luar biasa ya. Dahsyat. Dahsyat, luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sungguh mengucap syukur kalau hari ini bisa dipercayakan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Terakhir ke sini 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu jalan yang di depan itu masih rusak ya. Nah, dilewat sudah mulus ya, mulus kayak kulit saya. Ya, jadi ini sudah bagus ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam suasana Pentakosta, di mana kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan pada saat itu kepada murid-muridnya, dan setiap peristiwa yang kita alami pasti ada dampak yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang ini, bahkan sudah 1 tahun ya, dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa ya. Dari bulan Maret tahun lalu ya, sampai bahkan mungkin hari ini ya, gereja di tempat kami beribadah ya, di Pak Sungkowo itu belum bisa ibadah full seperti hari ini ya, masih dibagi per wilayah. Jadi betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya dampak dari yang namanya virus COVID-19 ini. Ya. Bukan hanya tempat ibadah, ya kan? Bahkan seluruh dunia punya memiliki dampak yang sama. Perekonomian terjun bebas, pariwisata terjun bebas. Banyak karyawan hotel yang dipecat, di PHK ya, dan belum dampak-dampak yang lain. Kesehatan apalagi. Jadi hanya namanya COVID-19 itu bisa buat geger seluruh dunia ini. Ya. Padahal virusnya itu kecil sekali ya, namanya virus yang kecil ya, nggak bisa dilihat. Tapi dampaknya itu luar biasa, dampaknya itu besar sekali. Ya. Dampak negatifnya. Itu sebabnya hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu peristiwa, yaitu Pentakosta ya, dampak Pentakosta ya bagi kehidupan kita. Jadi saya katakan bahwa setiap peristiwa dalam kehidupan itu pasti punya dampak. Ya, saya lakukan ini ya bisa berdampak kepada hal yang kecil, tapi juga bisa berdampak kepada hal-hal yang lebih besar lagi. Ya. Dampak itu bisa dampak negatif, tapi juga bisa berdampak positif. Jadi sebaik mungkin, sebijaksana mungkin apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan itu harusnya berdampak secara positif, bukan sebaliknya. Perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita harusnya punya dampak yang besar, bukan hanya di keluarga, bukan hanya di gereja, tapi bangsa ini juga perlu. Dan salah satu peristiwa yang berdampak dalam kehidupan percaya atau orang percaya kita hari ini ya, yaitu peristiwa Pentakosta. Ya. Dan menurut beberapa teolog ya kan, atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia teologi, yang ada beberapa peristiwa yang punya dampak yang besar. Ya. Salah satunya ya Natal. Peristiwa Natal itu punya dampak yang besar. Ya, kenapa? Pada zaman itu saja. Ketika Herodes tahu ada seorang raja baru yang dilahirkan, ya, bagaimana dia membunuh ya kan, ya, anak di usia 2 tahun ke bawah harus mati. Kenapa? Karena dia merasa ketakutan, dia merasa posisinya terancam, dia merasa bahwa suatu saat nanti posisinya sebagai raja itu akan tergantikan. Jadi Natal itu punya dampak yang besar. Ya. Bahkan itu awal ya kan dari perjalanan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Jadi peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati sebagai hari Natal itu punya dampak yang besar, bukan hanya untuk gereja ini, bukan hanya untuk Jawa Tengah, Klaten, tapi seluruh dunia punya dampak yang sangat-sangat besar. Jadi itu kita rasakan sampai hari ini. Ya, sebabnya setiap tanggal 25 Desember kita merayakan hari kelahiran. Kemudian ya kan ada Jumat Agung. Jumat Agung juga ini peristiwa yang besar. Ya, peristiwa yang kita peringati setiap ya kan tahun. Memang tanggalnya berubah-berubah. Ya.
Tapi peristiwa ini ya kan merupakan puncak ya kan dari penderitaan Tuhan Yesus ya kan, penyiksaan yang dialami Yesus sampai dia tergantung di kayu salib. Dan itu pun berdampak bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kita saja. Kalau dia tidak mati, ya kita mungkin hari ini tidak ada di sini, kita bisa bebas memuji Tuhan. Tapi karena dia mati menanggung segala dosa-dosa kita, maka kita bisa beribadah ya kan, bertemu langsung dengan Tuhan. Ya, tidak perlu lagi diwakilkan. Karena ketika Yesus mati itu ada tirai yang terbelah ya kan, artinya tidak ada jarak lagi antara manusia dengan Allah. Kita mau beribadah langsung bisa, tidak ada perlu harus ada perantara lagi, tidak. Ya, itu dampak yang sangat luar biasa. Kemudian ada Paskah. Ya, ini juga Paskah ya kan, wah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Karena Paulus berkata kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Sia-sialah kita percaya kepada Yesus Kristus. Sia-sia kami memberitakan Injil. Sia-sia kami melakukan banyak hal untuk Kristus kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan oleh kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, semua dosa-dosa kita masa lalu sekarang itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dia bangkit, dia memberikan kita harapan yang baru. Dia memberikan kita semangat yang baru. Dia memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Waktu itu murid-murid ya kan tertekan, murid-murid lari tercerai-berai ketika Yesus mati. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka punya semangat yang luar biasa lagi. Kemudian ya kan kenaikan Yesus ke surga, ya, dia berjanji dia akan datang kembali, dia pergi ya kan, dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri, dia pergi dia tidak akan main-main di surga, tapi dia sementara mempersiapkan tempat bagi kita. Ya Yohanes berkata kalau tempat itu sudah selesai, dia akan kembali untuk menjemput kita. Jadi persiapkan diri kita karena ya kan Yesus naik, ya kan dia akan kembali lagi ke dunia ini. Dia sedang mempersiapkan rumah-rumah kita. Dia sedang mempersiapkan surga ya kan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan dia akan kembali, dia akan menjemput kita dan kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus selamanya. Dan Pentakosta kemudian terakhir itu kedatangan Yesus kepada kalian. Ini belum terjadi ya. Dan saya tidak mau meramal kapan itu terjadi ya. Nanti heboh nanti ya, viral nanti ya, viral. Kita tidak tahu, saya tidak tahu, ya Pak Pendeta Pri juga tidak tahu, kita semua tidak tahu. Tapi yang pasti, kalau membuat ya kan semua ini sudah digenapi, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan, semua sudah dipergenapi dalam firman Tuhan. Masa yang satu itu tidak digenapi oleh ya. Jadi persiapkan dirimu, ya, bahwa Yesus akan datang kedua kali, dia akan menjemput kita sebagai orang. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ya. Saya akan bacakan ayat 32 dulu. Oh ya, tadi saya duduk di situ, saya dapat WA dari teman berita duka ya, Bu Firda saya pernah meninggal. Kagetnya istri saya itu kepala sekolahnya anak saya yang TK yang kecil. Memang akrab dengan kami ya, sudah kami anggap sebagai keluarga ya. Saya pernah komite di sekolahnya 2 tahun ya, 2 tahun di sekolah. Memang sudah sakit-sakit ya, cuci darah ya, cuci darah, wah banyak penyakit. Jadi saya kaget ya, meninggal barusan. Saya bilang saya masih ibadah, nanti setelah ibadah saya hubungi keluarga, karena sudah seperti keluarga ya, keluarga. Tidak, saya juga kaget ya, kaget. Ya, mari kita akan baca ayat yang ke-32, kemudian kita akan lanjutkan ayat 41 dan sampai ayat yang ke-47. Ayat yang 32 dikatakan seperti ini, demikian firman Tuhan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi ini khotbah Petrus yang sangat luar biasa ya, sekali khotbah berapa ribu bertobat? 3.000 ya. Kalau sekarang 3.000 kali berkhotbah, satu yang bertobat ya. Kemudiannya enggak ya, enggak. Jadi luar biasa. Kemudian ayat 41 sampai 47 ya, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan
menyediakan bagi mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, paling tidak ada beberapa hal. Memang puncak dari dampak Pentakosta yaitu dikatakan ayat 47, mereka disukai semua orang, ya. Murid-murid disukai semua orang, dan tiap-tiap hari ini Tuhan menambahkan orang yang diselamatkan. Besok Tuhan menambahkan orang lagi yang diselamatkan. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh murid-murid terkait dengan dampak Pentakosta waktu itu. Ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat yang ke-42 bagian A, dikatakan di situ bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama yaitu mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran firman. Siapa mereka? Ya, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu murid-murid yang sudah percaya tadi. Mereka yang sudah diberi diri untuk dibaptis tadi, ya, 3.000 orang tadi. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Ya. Bertekun artinya sungguh-sungguh. Bertekun artinya dalam kalimat yang negatif itu keras hati. Keras hati bukan karena salah, tapi karena benar-benar ingin menekuni kebenaran firman Tuhan itu. Jadi hati mereka itu sudah keras kepala, mereka mau belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Ya. Jadi tidak ada lagi mungkin orang yang bisa mempengaruhi mereka. Tidak ada lagi orang yang bisa menarik hati mereka untuk tidak belajar firman Tuhan. Karena kata tekun itu berarti mereka sungguh-sungguh, hati mereka sudah terikat, mereka sudah keras betul-betul untuk benar-benar mau melakukan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Dan pada waktu itu ya, memang banyak yang percaya, tapi banyak orang juga ya kan yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan kehidupan mereka dikatakan setelah mereka percaya oleh khotbahnya Petrus, kemudian ayat 21 mereka memberi diri dibaptis, mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Selanjutnya itu mereka benar-benar ya kan mencintai firman Tuhan. Mereka belajar sungguh-sungguh dari rasul-rasul pada waktu itu. Jadi mereka tidak main-main. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibaptis, orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, mereka pasti akan menekuni kebenaran firman Tuhan itu. Mereka akan sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman itu. Karena firman Tuhan itu adalah kompas bagi kehidupan. Ketika kita melakukan ini, ingat firman Tuhan, oh ini salah ternyata apa yang saya lakukan. Saya membenci orang lain, firman Tuhan ingatkan, oh ini salah. Saya mau melakukan ini, kita ingat, oh ini firman Tuhan salah. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak tekun dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang kita lakukan itu mungkin salah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kita tabrak saja. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh belajar akan kebenaran firman. Ini semacam nutrisi bagi kerohanian kita, ya. Sebagai makanan rohani dalam kekristenan kita. Waktu kita datang di tempat Kapri aja ya, dikasih makan mungkin satu hari bisa 5 kali ya. Pagi-pagi jam 5 sudah teh, kopi ya. Tadi setengah 6, jam berapa? Ayo makan dulu ya. Saya itu kalau sarapan nggak bisa jam setengah 6 ya. Jam 9 baru bisa. Saya nanti Pak Pri musir ya, pulang ya. Suruh makan tuh nggak mau ya. Kalau suruh kerja mungkin ya, suruh makan aja kok sulit ya. Makan. Nanti ini makan lagi ya. Saya lihat di belakang sudah ada makanan ya. Ya sehari bisa 3-4 kali, belum cemilan ya. Kami kemarin ke mobil itu cemilannya buat turun di pantai bawa cemilan makan. Ya di pantai apa? Buah
buat Cina, buat Cemara ya, makan di situ. Pindah pantai lagi, keluarin 9, makan lagi, makan di pantai. Jadi sehari bisa 4 sampai 5 kali makan. Tapi kadang-kadang untuk menekuni kebenaran firman Tuhan bisa sebulan sekali atau seminggu sekali. Bisa mati manusia rohani kita. Bisa tidak bertumbuh manusia rohani kita. Ketika firman Tuhan kita tidak menekuni untuk belajar, mengerti atau melakukan peran firman Tuhan. Sehari aja nggak makan bisa lemes ya. Apalagi saya yang nyetir ya. Saya ini rangkap jabatan ya, pendeta iya ya, sopir iya ya. Nah, kadang pembantu sedikit ya. Jadi semua dikerjakan. Artinya ketika tubuh jasmani kita ini perlu makanan, perlu nutrisi untuk perkembangan, ya kan, pertumbuhan, apalagi masih anak-anak. Terlebih lagi manusia rohani kita membutuhkan firman Tuhan. Ya. Jadi jangan anggap sepele firman Tuhan itu. Jangan anggap itu masalah belakangan. Itu masalah tidak penting. Saya mau beritahu hari ini bahwa firman Tuhan itu penting bagi kesehatan, pertumbuhan manusia rohani. Tidak mungkin orang akan bertumbuh secara rohani ketika dia tidak mempelajari, ya, merenungkan kebenaran firman itu dengan tekun, dengan keras hati dan sungguh-sungguh. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3:16 ya kan, Rasul Paulus berpesan kepada Timotius ya, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat banyak untuk mengajar, menegur kita, memberitahu kita salah dan macam-macam. Artinya ya, bahwa dampak dari Pentakosta itu membuat murid-murid semakin mencintai firman Tuhan. Mereka benar-benar sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, tapi juga mereka mau menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Anak saya sudah dibiasakan ya, mungkin mereka masih kecil, tapi setiap hari ya mereka sudah tahu habis mandi itu ya, mereka pasti buka Alkitab masing-masing belajar, baca paling enggak 1 pasal. Bahkan tadi sampai di rumahnya Pak Pri pun begitu. Habis mandi ya, baca. Mungkin mereka belum paham seperti saya, tapi paling tidak ya mereka tahu beberapa. Bahkan di gereja ya, yang saya beribadah 2 kali itu ada ayat hafalan ya. Dan anak saya yang kecil itu biasanya malu-malu ya, malu-malu. Turun sedikit di depan itu sama kakak ya, sedikit sama kakak. Tapi minggu lalu saya tanya, gimana? Mau maju sendiri sama ayat hafalan. Jadi dari kecil kita tanamkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hati anak-anak kita, maka mereka akan bertumbuh berbeda dengan anak-anak lain. Sebabnya Bapak Ibu ya, yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dampak Pentakosta yang pertama bagi murid-murid dan juga pada pagi hari ini untuk kita semua, mari kita lebih mencintai firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga merenungkan, kemudian melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus ketika dicobai dia bilang apa? Ya, iblis mencobai ya kan, jadikan batu ini roti. Tuhan bilang apa? Apa? Tuhan bilang bukan hanya roti ini yang saya jadikan, batu ini saya jadikan roti. Kamu pun iblis saya bisa jadikan roti. Ya gitu ya. Enggak, Tuhan bilang ada tertulis manusia ini bukan dari roti saja, tapi dari apa? Dari nasi, bohong ya. Enggak, dari firman. Jadi manusia rohani kita itu tidak hidup dari roti, dari nasi, tidak, tapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita pelajari bersama-sama. Jadi jangan pernah abaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita lebih banyak baca WA ya daripada baca Alkitab setiap hari. Ya, dari tahun 2014 ketika anak saya yang kedua lahir, ya itu semua media sosial saya hapus semua. Ya, karena saya istilahnya sudah terlalu sibuk dengan media sosial. Saya hapus semua yang ada anak itu. Teman-teman saya yang lama tanya, nggak ada lagi, nggak ada. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bertekun dalam pengajaran firman. Ada PA di sini mungkin ya, ada hal-hal yang mungkin tidak dipahami, bisa tanya ke Pak Gembala. Nanti kita bertumbuh bersama-sama dalam kebenaran firman. Karena itu adalah nutrisi, vitamin bagi tubuh rohani kita. Sebagaimana tubuh jasmani kita butuh makanan, minuman,
Demikianlah tumbuh rohani kita membutuhkan firman Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, ya, kita lihat ayat 45. Ayat 45 di situ dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kedua, mereka selalu bertekun, ya kan, dalam hal memberi. Ya. Jadi bukan hanya tahu firman Tuhan, memberi itu baik, terlebih berkat memberi daripada menerima. Ya. Tapi mereka juga melakukan dengan bertekun dalam hal memberi. Memang mereka yang melakukan di sini ekstrim sekali, ya. Mereka menjual, ya kan, apa yang daripada mereka, kemudian mereka membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Tapi itulah dampak dari Pentakosta waktu itu. Mereka tidak segan-segan untuk menjual apa yang mereka miliki, kemudian mereka membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka tidak segan-segan untuk, ya kan, mengeluarkan apa yang ada pada mereka, kemudian mereka salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini membutuhkan latihan yang terus-menerus, kemurahan hati untuk memberi. Dan ini pun harus dilakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu kaya untuk kita memberi bagi Tuhan, ya, karena ada banyak contoh di Alkitab bahwa orang yang miskin sekalipun, bahkan orang yang tidak punya apa-apa sekalipun bisa memberi dan Tuhan memberkati mereka. Ya. Seorang janda beri persembahan berapa? Dan itu semua punya dia. Jadi dia sudah tidak ada uang lagi, dia tidak punya kekayaan yang lain, dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk memberi, tapi dia berikan semuanya. Janda di Sarfat pun demikian, dia berikan semuanya. Ya. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Tidak pernah habis minyak. Jadi ketika dia beri, Tuhan isi yang banyak. Dia kasih, Tuhan kasih. Sekali lagi, tidak butuh orang kaya, bukan tidak butuh orang kaya, tidak butuh kita jadi orang kaya dulu baru kita bisa memberi untuk Tuhan. Karena ada orang berbeda gitu ya, tunggu kaya dulu ya. Kalau ingat ya. Jadi dalam kondisi apapun, apa yang ada pada kita, mari kita berikan itu untuk Tuhan. Karena pada waktu itu murid-murid yang percaya kepada Yesus Kristus karena peristiwa Pentakosta, mereka murah hati. Mereka mau memberi apa yang pada mereka, kemudian mereka membagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi saya katakan bahwa dampak COVID-19 ini luar biasa. Orang yang miskin makin miskin, orang yang sudah tidak punya, ya kan, apa-apa makin tidak punya. Saya punya teman, apa namanya, jemaat yang biasa saya pelayanan juga, itu punya bengkel, apa namanya, AC mobil. Dia katakan, ya saya tanya, gimana Bu? Pak, waktu pandemi terkena dampak luar biasa. Bahkan mereka harus jual satu rumah ya di daerah Medayu. Rumahnya besar ya, 5x20, terus di belakangnya tingkat ya. Tingkat itu hanya 500 juta Mas Bro. Murah ya Bro ya? Murah. 5x20 di belakang tingkat. Itu pasaran sekarang harusnya 700-an ya. Belum keluar dari dia jual 500 ribu. Untuk apa? Hanya untuk supaya anak buahnya itu tidak di PHK, tidak dipecat. Kenapa? Dampak. Dia bilang saya berkurung Pak itu, saya harus jual rumah karena dia kasihan. Kalau dia yang hidup di sini aja ya, terkena dampak pandemi itu sampai turun, apalagi anak buahnya yang sudah di sini, itu makin tidak bisa makan. Akhirnya dia berdoa di Tuhan, ya kan, saya mau bikin sesuatu supaya anak buah saya tidak ada yang saya kerja. Dia punya 16 karyawan itu. Jadi bersyukur sampai hari ini tidak ada satupun karyawan dia di PHK atau diputar karena tidak bisa bayar gaji. Berani jual rumah. Itu dampak dari Pentakosta waktu itu. Mereka punya kemurahan hati yang luar biasa. Mereka tekun dalam hal memberi. Dan itu yang harusnya kita sebagai orang percaya, harusnya kita lakukan hari-hari ini. Apalagi dunia ini ya. Ya, teknologi makin canggih, tapi saya pernah katakan kepada Pak Subo, memang teknologi makin canggih, tapi coba perhatikan kasih, ya kan, satu dengan yang lain, itu semakin longgar, semakin ada jarak. Ya. Yang maju hanya teknologinya, tapi hal-hal yang lain itu makin mundur. Ya. Itu sebabnya Tuhan bilang kalau aku datang, apakah aku menjumpai iman di dunia ini? Ya. Iman kepada Tuhan
segala-galanya ya. Mobil juga kredit ya, tapi ya sudah lunas lah, puji Tuhan ya. Saya bukan orang yang kaya, terlahir dari orang kaya. Saya dari kecil SD itu sudah kerja jadi buruh di pasar, SD kelas 1, buruh di pasar. Jadi tahu bagaimana hidup susah. Saya tidak dilahirkan terus bapak saya bilang ini harta bapak 7 turunan gak habis-habis ya. Saya masih turunan kedua ya, masih panjang dan tidak. Saya dilahirkan dari keluarga yang pas-pas. Ya, kami bertiga kakak adik itu yang nomor 1, 2, 3 itu laki-laki semua harus berjuang. Ya. Bahkan kakak saya nomor 2 itu pernah tidur di kapal di pelabuhan. Kenapa? Pagi-pagi kita harus bangun ya, untuk ngangkat barang orang. Setelah itu jam 6 pulang sekolah. Jadi merasakan susah. Jadi ketika saya lihat ada banyak orang yang kesusahan, bahkan makan pun sulit. Ya. Waktu bulan apa kan kami beberapa teman punya inisiatif untuk bagikan nasi. Mungkin hal kecil ya. Tapi ketika ini Pak Po ya, Pak Po lihat mereka terima terus langsung dimakan, itu rasanya tuh luar biasa senang. Baru turun dari mobil aja Pak Po bawa kresek ya, di Beratan itu di apa? Taman Bibit ya, Kebun Bibit di Beratan. Baru bawa keluar dari mobil saya kresek langsung tukang beca. Asli makan senang. Jadi tidak butuh uang banyak kalau bisa memberi. Saya dengan istri dengan teman-teman ya kan pelayanan di daerah-daerah sebulan sekali. Kami buat nastar ya. Istri saya pulang kerja jam 3:30. Kalau ada pesanan itu langsung bikin. Selesainya jam berapa? Jam 10, jam 11 malam. Pagi-pagi harus berjalan. Dan bisa tanya di teman-teman, kami nggak pernah ambil uang sebesar pun untuk kehidupan pribadi kami, tidak dari keuntungan nastar. Semua untuk pelayanan. Semua untuk pelayanan. Jadi tidak perlu kita tunggu sukses dulu baru kita bisa memberi Tuhan untuk pekerjaan Tuhan berkorban, tidak. Apa yang ada pada kita, apa yang kita bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, bahkan untuk rumah Tuhan, ya kan ini. Mari kita berbondong-bondong, ringan tangan, ya kan, murah hati untuk memberi kepada Tuhan. Karena saya orang yang memberi tidak akan pernah berkurang. Ya, sekali orang yang memberi tidak akan pernah berkurang. Ini Pak Sukari yang maaf saya sebutin aja ya, hanya tukang biasa bayar, tapi jor-joran untuk pelayanan. Saya nggak pernah minta, tapi kalau ada bukan sebulan sekali, kadang-kadang seminggu ya kan kasih terus. Nambah pelayanan. Ada tukang saja. Tukang itu pekerjaan apa? Tidak tetap tukang itu. Kadang-kadang ada ya Pak ya, kadang-kadang nggak ada. Tapi selalu katakan kepada saya tidak pernah khawatir Pak. Ya Tuhan selalu mencukupi kebutuhan saya dengan anak. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu saya ingin mengubah kita bahwa ketika kita memberi untuk Tuhan kita tidak pernah kekurangan. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu. Mereka rajin memberi, yang mereka punya kemurahan hati dan dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Mereka disukai oleh Tuhan, mereka disukai oleh banyak orang. Karena apa? Mereka tekun dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian mereka juga tekun dalam alam. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ayatnya yang ke-46, 47 ya. Itu mereka bertekun dalam hal beribadah. Dikatakan itu dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti, kemudian mereka bergembira sambil memuji Allah. Yang ketiga mereka bertekun dalam hal beribadah. Sekarang di kota ya, orang sudah mulai dinamakan dengan ibadah online. Ya, ibadah online. Jadi kalau ada ibadah ini kadang-kadang berapa orang bilang, "Oh, usah online saja." Online saja. Irit transport, tenaga, ya bahkan kadang-kadang mungkin ya sementara online videonya dimatikan ya sambil tidur-tiduran ya. Mungkin baru bangun ya, baru bangun sudah jam 8 mau ibadah, aduh belum sempat mandi, belum sempat sikat gigi, sempat sarapan, online saja ya, pencet video dimatikan sambil tidur-tiduran aja. Ya. Sudah mulai terbuat. Ada teman dia juga bilang ya, cuma saya kok sudah mulai lebih suka ibadah online katanya ya. Jadi sudah tidak mau lagi ya, akhirnya sampai sekarang online ya Pak, Kristo sampai sekarang ya. Konsep tapi kan hanya sedikit ya, pelayan-pelayan konsep, tapi Jumat itu kebanyakan online. Jadi dia bilang sudah mulai enak dengan online, wah ini kan bahaya. Mungkin dulu karena dilarang ya kan, dulu waktu Surabaya itu bulan apa ya, Maret, April, Mei, beberapa bulan dilarang
kebebasan untuk beribadah dengan mematuhi protokol kesehatan. Artinya pemerintah mengizinkan ibadah. Tapi jemaat katanya sudah pengen online. Wah, ini kan repot. Kalau betul-betul serius dalam ibadah, dan bukan seperti saya katakan tadi, mungkin dengannya sambil di kamar mandi, di mana, ini kan bahaya. Kita harus bertekun dalam ibadah. Ya. Paulus katakan kepada Timotius, latihan badani, ya kan, olahraga segala macam itu terbatas, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena dia mengandung janji baik untuk hari ini maupun kepada masa yang akan datang. Jadi ibadah tidak hanya seperti, tapi ibadah berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ibadah seperti ini mungkin yang sakit mungkin tidak bisa ibadah, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan ketika kita sakit? Apakah kita masih berdoa kepada Tuhan? Kita masih memuji Tuhan? Kita masih menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Memang butuh latihan ibadah itu. Ya. Orang bentuk otot saja ya. Ini perut saya sudah nggak ada ototnya ya, yang ada lemak semua ya. Ya. Kalau mau butuh sispek ya kan yang 6 itu ya, itu butuh latihan. Tidak langsung bim salah bim jadi apa ya? Tidak. Begitu juga dengan ibadah. Ibadah itu butuh latihan. Ya. 1 kali datang malas-malas, 2 kali datang perlu dipaksa mungkin ibadah itu, sehingga terbiasa melakukan ibadah dengan bersyukur. Saya dulu waktu pemuda, saya ingat kakak rohani saya namanya Kak James. Kak James itu tiap hari Sabtu pagi sudah datang ke saya. Selamat sore Pak Tobi, ya kan? Ada itu, oh ada. Jangan lupa ya nanti sore ibadah pemuda ya, besok minggu ibadah. Gak datang kan? Tapi orang ini tuh double ya kan? Double. Setiap saya gak datang ibadah dikunjungi. Tiap minggu itu datang. Akhirnya saya bosan sendiri ya. Saya datang ke ibadah. Orang ini kok ngeselin banget ya. Kalau bisa diremuk sudah tak ini ya. Tapi ketika datang ibadah sekali, wah enak rasanya. Lawan enak tuh 12. Sampai sekarang gak ibadah sehari tuh. Sekali itu rasanya kok lain gak enak. Jadi memang butuh latihan. Mungkin ada orang yang awalnya paksa untuk ibadah, ajak untuk ibadah. Tapi setelah kesana, harusnya itu ibadah berdasarkan kesadaran kita. Bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan. Sebabnya anak-anak saya ya masih kecil harus dilatih. Bahkan kalau kami pelayanan keluar begini Pak Bli, itu kan saya dikali di kalender ya. Mereka sudah hitung-hitung karena mau ke Klaten. 5 hari lagi. Kemana 5 hari? Klaten. Jadi sudah wah. Jadi mari kita latih diri kita untuk beribadah. Kita latih diri kita, rohani kita untuk senang beribadah kepada Tuhan. Murid-murid pada waktu itu dikatakan akan berkenan mereka bertekun, mereka bersehati, berkumpul dalam bait Allah, mereka memecahkan roti secara bergiliran. Ya, jadi tidak salah ya nanti kita habis ibadah kita makan, tapi jangan waktu ibadah kepikirannya di makanan ya. Nanti lihat saya kayak daging ya kan. Ya, jadi konsentrasi. Mari biarlah semangat beribadah kita itu semakin hari semakin luar biasa ya. Jangan kasih kendor ya kan orang bilang. Jangan kasih kendor itu ibadah. Saya luar biasa ya ibu ini ya, pakai kursi roda, bapak di belakang ya, tapi semangat sudah datang ke ibadah. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus melalui hari kita puasa pada waktu ini. Kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita bertekun dalam hal memberi, tapi kemudian juga kita bertekun dalam beribadah. Jangan sampai bolong ibadah, jangan sampai rewel ibadah, jangan sampai banyak alasan untuk tidak beribadah. Kalau pacaran aja yang wah hujan deras, ya lautan akan kuseberangi, ya hujan nggak mau, saya harus datang bertemu dengan sang idola saya. Tapi dengan Tuhan ya kan, gerimis sedikit aja, saya ibadah. Kenapa? Hujan Pak Pendeta, padahal gerimis toh ya. Kenapa nggak ibadah? Saya sakit Pak. Sakit apa? Saya ada panu di pipi, malu. Seperti teman saya, Leno habis ya. Ingat. Leno, kenapa tidak 2 pagi? Kita di Brenias ya. Itu jam 4 pagi yang
digedor terus sampai ada yang bilang buka pintu pagar sampai ke gereja setengah 4 pagi. Sekali itu teman saya nggak ikut ibadah pagi, ditanya sama Pak Gembala, kenapa kamu nggak ikut ibadah? Kamu pelayan Tuhan, masa kalah sama jemaat? Saya sakit Pak Pendeta. Kamu sakit apa? Saya muntah darah. Woi, kaget pada dia. Woi, muntah darah. Cepat-cepat kamu ke dokter. Muntah darah itu sudah parah sakitmu itu. Gak usah, saya ini kok sudah sehat. Coba ceritakan bagaimana kamu bisa muntah darah. Pagi-pagi Pak Pendeta, saya bangun tidur, langsung saya gosok gigi. Waktu saya buang udah ada darahnya. Goblok, itu bukan itu gusimu yang berdarah. Jadi dibilang muntah darah, padahal gosok gigi kan wajar ya, ada darah yang mungkin gusnya itu. Katanya muntah darah, pendetanya malah marah-marah. Itu bukan muntah darah itu. Jangan sampai seperti itu. Hanya sakit panu, ya kan? Hujannya gerimis tidak mau beribadah. Mari kita semangat beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari kita latih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena saya yakin berkat ibadah itu sangat-sangat luar biasa. Ya. Saya pernah diajarin oleh jemaat waktu saya baru beberapa kali ibadah di Bukitenia. Dia bilang, Pak Itop ya, saya kalau ibadah itu saya tidak pernah tinggalkan ruangan ibadah sampai ada 2 berkat. Ya. Karena percuma bagi saya ikuti semua, tapi ketika gembala memberkati saya tidak ada di tempat. Berkat saya bisa hilang. Jadi ibadah dari awal sampai akhir saya ikuti, sampai pendeta angkat tangan memberkati, ya 2 berkat. Terus saya sampai seperti itu. Karena kita ibadah, pendeta ini sudah lama mulai ya. Geser kiri, geser kanan, majukan kursi, berdiri sedikit ya. Wah, itu sudah ciri-ciri orang gelisah itu. Ciri-ciri gelisah. Ini marilah kita sabar dalam beribadah, karena ada berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan bagi kita semua. Nah, dan yang terakhir ayat 32 tadi saya bacakan, bahwa mereka berani bersaksi tentang Yesus Kristus. Mereka berani bersaksi tentang Yesus. Dan memang dalam undang-undang kita ada larangan memang untuk mempengaruhi orang, ya kan? Tapi ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk kita bisa menyampaikan tentang Yesus Kristus. Ada banyak cara. Ya. Mungkin di kehidupan kita, kadang orang bertanya, Pak itu kok seperti orang kaya ya kan? Saya itu terkenal orang kaya Pak Pri ya. Kalau ada apa-apa ya, selalu ya kami dengan istri, saya bersyukur ya kan, istri tidak batas-batasi. Tapi ketika mereka lihat orang Kristen hidupnya lain dengan orang lain. Bahkan yang meninggal tadi saya katakan itu Muslim, keluarga besarnya Muslim. Muslim. Itu saya kenal sampai orang tuanya saya kenal, sampai ke anak-anaknya pun semua saya kenal. Dan hubungannya baik. Mereka kenal saya pendeta, mereka kenal saya orang Kristen, tapi berbeda dengan orang yang lain. Seperti itu aja sudah menjadi kesaksian bagi mereka. Kenapa bisa? Karena ada Yesus Kristus dalam kita. Kenapa beda? Karena Yesus yang membedakan kita. Jangan sampai kekristenan kita rusak, ya, gara-gara kita punya kelakuan yang tidak benar. Orang akan lihat orang Kristen itu seperti itu. Cara bersaksi yang paling mudah yaitu dengan menunjukkan kekristenan kita dengan hidup takut. Cara yang mudah untuk bersaksi yaitu menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dilihat oleh banyak orang, bagaimana kamu berbicara, bagaimana kamu berpikir, bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu menjalani ya kan hidupmu. Orang akan tahu dari sendiri. Orang akan tahu. Ketika orang itu tanya, kok bisa seperti ini? Lalu mulai masuk. Saya bisa karena saya punya Tuhan Yesus Kristus dalam diri saya. Saya tidak mampu lakukan banyak hal. Ya. Bahkan saya tidak mampu untuk sampai kepada surga kalau bukan karena Yesus yang berbisa. Saya hanya butuh percaya, beriman kepada Yesus Kristus, Yesus yang telah lahir, kemudian dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang kembali ke dunia. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk kita menangkan. Saya kalau khotbah di tempat-tempat yang baru pertama kali hadir, ya kan saya sering kali khotbah tentang keselamatan, percaya Yesus. Ya. Karena belum tentu orang yang ada di gereja pun sudah benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kudus kami.
bersaksi itu. Apalagi kalau mati ya, itu bisa mikir-mikir, kapan aku mati ini, sudah selamat atau belum? Kesempatan. Jadi sekali lagi mari kita hidup dalam dampak dari Pentakosta, yaitu kita bertekun dalam firman Tuhan, kita bertekun dalam hal memberi, kita bertekun dalam hal beribadah, dan kemudian kita juga bertekun dalam bersaksi, memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan kemudian mari kita jadi jadi orang yang berdampak positif bagi keluarga kita, masyarakat tempat kita berada, gereja, kemudian sampai kepada bangsa ini. Saya percaya ya kan, bahwa peristiwa Pentakosta bukan peristiwa yang biasa-biasa saja, tapi peristiwa yang menggugah hati murid-muridnya. Ya, dari awalnya ketika Yesus mati mereka lari tercerai-berai. Bahkan Petrus yang dikatakan orang paling strength, paling garang ya kan di antara murid-murid yang lain, sampai menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Petruslah yang menjadi pemimpin murid-muridnya. Dia berdiri ya kan pada hari Pentakosta. Ya. Dia katakan bahwa orang-orang ini tidak seperti yang Anda kira, mereka tidak mabuk oleh anggur, tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan dia berbicara tentang Yesus Kristus. Ayat yang ke-32 itu dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang semua ini kami adalah saksi. Dia beritakan bagaimana Yesus ya kan, yang mereka salibkan itu, Yesus yang mereka bunuh itu, Yesus itulah yang dibangkitkan Allah. Dan Petrus katakan bahwa tidak ada nama lain di dalam kolong langit ini yang olehnya manusia bisa diselamatkan, hanya karena nama Yesus Kristus itu saja orang bisa diselamatkan. Mari kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk bersaksi, tetap semangat untuk beribadah, dan tetap semangat untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini, maka dampak Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu, ya, yaitu murid-murid Tuhan disukai banyak orang, jemaat Tuhan di sini disukai banyak orang, dan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil bahwa Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa yang percaya di dalam jemaat ini. Kelihatannya tidak ada orang, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk beribadah. Tuhan bisa kirim jiwa-jiwa yang baru untuk beribadah. Dan jemaat di sini tekun, Tuhan lihat, wah ini sudah bisa dipercayakan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi kiranya Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati kami membakar kerohanian kami untuk terus bersaksi tentang Yesus Kristus, untuk terus tekun beribadah, terus tekun memberi, bahkan terus tekun mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kalau kami sudah melakukan hal-hal itu, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Tuhan akan membuat kami disenangi oleh banyak orang, dan Tuhan juga akan membuat jemaat di tempat ini menikmati jiwa-jiwa yang baru yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin.